semuanya, balik lagi di Gaba Media Channel. Seperti biasa, kali ini kita mau bahas soal bahasa Inggris untuk UTBK part 10. Jadi ini melanjutkan yang kemarin ya teman-teman. Langsung aja deh tanpa berlama-lama kita ke soalnya. Nah di sini soalnya kebanyakan tentang, bukan kebanyakan sih, semuanya itu tentang clauses atau kalimat rumpang atau teks rumpang ya. Jadi kita ngisi titik-titik kayak gini nih. Ini di sini ada 5 ya, dari nomor 7 sampai nomor 11. Jadi langsung aja kita mulai dari yang nomor 7. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa cek nomor 7 ini titik-titiknya ada di awal kalimat ya. Ini some people, sebenarnya ini harusnya kecil sih S-nya ya. Karena di sini habis titik. Oke, jadi ini kalimat baru. Biar kita tahu ini ngomongin apa, kita baca dulu dari awal ya. Vegetarians don't eat any meat. Vegetarian, seorang vegetarian itu tidak makan daging, fish, ikan, atau unggas-unggasan, poultry. Dan they avoid foods, dan mereka menghindari makanan with animal products in them, yang di dalamnya itu ada bahan-bahan dari hewan. Titik. Oke, jadi ngomongin tentang vegetarian ya. Titik. Some people avoid red meat, but they include chicken and fish in their diet. Beberapa atau sebagian orang menghindari daging merah, tapi mereka masih makan chicken, ayam, dan ikan di dalam dietnya. Oke, nah teman-teman sebelum menjawab harus tahu dulu nih, ini kan ada di awal kalimat ya. Berarti kan ini harus nyambung sama kalimat sebelumnya kan. Kita lihat hubungannya ini saling mendukung atau bertolak belakang. Kalau kalimat yang pertama kan tadi dia ngomongin vegetarian itu tidak makan daging, ikan, dan lain-lain ya, produk hewani. Berarti kita anggapnya ini pernyataan positif. Nah, pernyataan selanjutnya apakah mendukung pernyataan yang pertama atau malah berkebalikan? Nah, kalau yang di sini dia bilangnya sebagian orang menghindari daging merah tapi masih makan ayam dan ikan. Masih makan ayam dan ikan, berarti ini berkebalikan dari sebelumnya. Artinya kalimat yang ini tuh negatif. Nah, kalau ini positif, ini negatif, berarti kita cari jawabannya itu yang menunjukkan ketidaksamaan ya. In order that. Oke, in order that itu artinya untuk ya. Ini tuh untuk. Atau bisa supaya juga bisa ya. Because itu karena, ya kan? Although itu meskipun, bisa juga walaupun sih ya. So what? So what itu mungkin ini ya. Terus apa? Ini kayak kalau so what itu kayak kita nanya nih, misalkan kita ngasih tahu ya. Kamu tuh nggak bisa begini, terus kita jawabnya so what? Terus apa? Gitu ya. Jadi ini kayak untuk menjawab sebuah pernyataan orang. Kalau while ini bisa ketika, bisa saat, juga bisa ya. Nah, yang bisa berkebalikan di sini yang mana? Kalau yang A udah pasti salah, yang B udah pasti salah, D juga, tinggal C sama E. Nah, cuman kalau yang E itu biasanya harus ada unsur waktunya. Jadi kalau while itu dipakai di waktu yang bersamaan. Misal, aku lagi belajar, adikku lagi tidur. Nah, itu bisa bilang I am studying while my sister is sleeping gitu ya. Jadi itu harus ada keterangan waktunya yang sama. Nah, kalau di sini kan kita nggak tahu orang makan itu tuh di waktu yang sama atau enggak. Jadi kita bisa pilihnya yang C, yang lebih umum dan masuk ke pernyataannya gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 8. Tadi yang nomor 7 udah kita dapet itu although ya. Jadi although some people avoid, meskipun beberapa orang itu menghindari red meat tapi mereka masih makan ikan dan ayam gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor 8. Nomor 8 ini kalau dilihat dari A, B, C, D, E nya itu tuh ngomongin tentang bentuk kata ya. Nah, kalau bentuk kata kita harus tahu dulu jenis-jenis kata di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris itu ada namanya mungkin kita bisa di sini ya, bentuk kata, atau bukan bentuk sih, lebih tepatnya fungsi aja ya. Itu ada yang namanya noun. Noun itu kata benda ya. Terus ada verb. Verb itu kata kerja. Ada
adjective ya. Ini kata sifat ya. Terus ada adverb, ini keterangan, kata keterangan ya. Oke, nah masing-masing ini tuh ada ciri-cirinya teman-teman yang bisa kita ingat-ingat lah ya. Salah satunya contoh yang noun ya, kita tulisnya N. Noun itu cirinya biasanya dia belakangnya bisa ada gini, shen ya, imbuhan shen. Terus kalau noun itu dia bisa berdiri sendiri, maksudnya nggak usah ada subjek, nggak usah ada yang lain, itu dia udah punya arti gitu ya, noun. Nah kalau teman-teman lihat ABC di sini berarti yang B dia termasuk noun, oke? Terus ada verb. Nah kalau verb ini ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif ya. Nah kalau aktif biasanya ini verb 1, verb 2, verb 3, verb ing dia masuk ke sini. Kalau pasif itu biasanya ditambahin ed belakangnya. Biasanya. Contohnya study, example nih, study itu jadi studied gitu ya. Kalau study itu kan belajar atau mempelajari. Kalau studied itu berarti dipelajari gitu ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia kayak me sama di imbuhannya. Gitu ya. Nah, terus kalau di sini berarti A itu termasuk verb karena dia verb 1 ya, verb aktif. Terus yang C juga verb aktif karena ada ing, recognizing ya. Terus untuk adjective, nah, salah satu cirinya biasanya dia belakangnya tuh ada able ya, dan biasanya ini bisa mendukung noun ataupun verb gitu ya, karena kan dia kata sifat jadi bisa ditaruh di mana aja. Nah ini berarti yang D dia termasuk kata sifat atau adjective. Terus yang terakhir ada adverb ini, oh kita tulis gini ya. Nah kalau adverb belakangnya biasanya ada li. Kalau adverb ini karena dia keterangan, jadi kalau dihilangin pun tidak apa-apa ya, artinya dia fleksibel ya. Nah ini berarti termasuk adverb. Sekarang kita cari tahu yang di sini tuh harus dimasukinnya fungsi kata yang mana atau bentuk kata yang mana gitu ya. Kita lihat aja di sini. These are often people who the health benefits. Sebenarnya kalau kita nggak tahu arti kalimatnya pun kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini ada kata who. Who itu kan siapa ya? Siapa yang biasanya kalau who itu? Karena dia mau ngasih tahu orangnya itu siapa gitu kan? Siapa yang the health benefits, manfaat kesehatan dari diet vegetarian. Siapa yang manfaat kesehatan. Oke. Kalau di bahasa Indonesia kan kita biasanya suka ada SPOK kan, yang jadi kalimat inti tuh harus ada subjek sama predikat. Sama di bahasa Inggris juga, verb itu sama pentingnya dengan predikat ya. Jadi di sini kita lihat siapa yang itu kan berarti subjek ya, noun, benda termasuknya ya, orang itu termasuknya benda. Manfaat kesehatan karena dia ada the di sini, di belakang the itu udah pasti noun juga, kata benda ya. Jadi di sini yang kurang apa? Yang kurang itu adalah kata kerja atau verb. Artinya kita harus masukin verb. Berarti ini udah pasti salah. Sekarang kita cari verbnya yang mana kak? Verbnya ini kan ada verb 1 sama verb ing. Bedanya apa? Bedanya kalau verb 1 itu biasanya buat ngasih tahu fakta atau informasi yang biasa dilakukan. Tapi kalau recognizing itu adalah sesuatu yang memang sedang dilakukan pada saat itu. Ini kita ngomongin tenses ya. Nah kalau teman-teman lihat di sini, ini kan dia lagi ngomongin diet, ya kan? Diet itu bukan sedang dilakukan saat itu di teks, karena nggak ada kata-kata misalnya today kayak gitu-gitu ya. Tapi di sini ada kata-kata ini, teman-teman, often. Nah, artinya itu kan sering. Kalau sering berarti biasa dilakukan. Jadi ini ngomongin tentang verb 1, tensesnya simple present. Jadi kita ambilnya yang A. Gitu ya. Oke? Itu nomor 8. Kita lanjut sekarang ke nomor 9. Nomor 9 masih ngelanjutin kalimatnya ya. Dari vegetarian diet,
Terus titik who find they can't give up meat completely. Di sini ada, kalau kalian lihat ABC-nya itu termasuk konjungsi ya, kata hubung lagi sama kayak nomor 7 tadi. Nah, seperti biasa kalau konjungsi kita lihat dia berlawanan atau berhubungan ya. Nomor 8 tadi kalimat sebelumnya kan dia ngomongin tentang, tadi kita belum ngasih tahu artinya ya. Recognize itu artinya sadar atau menyadari ya. Nah, di sini ada these are often people who recognize health benefits, itu artinya hal-hal tersebut sering terjadi pada orang-orang yang menyadari manfaat kesehatan dari diet vegetarian, bla 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 bla. Mereka mendapatkan atau mereka ya juga sadar gitu ya bahwa mereka tidak bisa menyerah pada daging sama sekali secara penuh. Maksudnya mereka tuh nggak bisa sama sekali nggak makan daging gitu. Makanya tadi mereka makannya chicken dan fish ya. Jadi di sini artinya mereka berlawanan kalimatnya ya. Yang satu dia ngomongin tentang orang sadar kesehatannya, tapi dia nggak bisa jauh dari daging gitu. Berarti ini berlawanan. Kalau berlawanan yang mana? Nah, ini ada or. Kalau or kan atau ya. Otherwise itu sebaliknya. Kalau beside itu ya di samping itu ya. Terus kalau but tapi, kalau and dan. Oke. Kalau dan atau di samping itu bukan berlawanan ya. Di sini ada but sama otherwise. Bedanya apa? Bedanya kalau but dia lebih general, bisa buat dipakai apa aja. Ya, tapi kalau otherwise sebaliknya itu harus dua fenomena atau dua kejadian yang benar-benar bertolak belakang. Misalnya tinggi, rendah gitu ya. Terus kanan, kiri itu kan berbalikan. Nah, kalau ini kita lihat yang satu sadar akan kesehatan ya. Yang satu berarti dia tidak sadar akan dietnya kan, makanya dia nggak bisa menyerah pada daging sama sekali gitu. Jadi ini dua kegiatan yang saling bertolak belakang. Yang satu harusnya nggak makan daging sama sekali, tapi yang satunya lagi dia masih makan ikan sama fish. Berarti kita pakainya otherwise ya. Nah, nomor 10 itu yang ini ya. Oke. This halfway position is sometimes taken by people who are making the change to a vegetarian diet. Oke. Ini kita sama ya, bahasanya kayak yang tadi nih, yang bentuk kata. Jadi kita cek dulu aja. Complete ini masuknya verb ya. Dia verb 1. Completely ini adverb. Completed ini verb juga karena dia ada id-nya, berarti dia verbnya verb pasif. Kenapa kak bukan verb 2? Karena kalau verb 2 biasa depannya ada to be, was, were gitu ya. Kalau ini nggak ada. Completing ini verb juga. Completion noun. Oke. Di sini teman-teman coba lihat, ini ada huruf A ya. To a vegetarian diet. Biasanya setelah A atau an atau the belakang itu pasti noun ya. Atau an atau the itu biasanya noun belakangnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada vegetarian diet vegetarian. Itu kan sebuah nama. Nama sekali lagi masuknya ke noun. Jadi nounnya ini udah ada, nya juga udah ada. Nah, terus tengah-tengahnya harusnya apa nih? Berarti kita bukan noun lagi ya, karena nounnya udah pasti nggak bisa. Terus, nah di dalam sebuah frasa noun kayak gini itu verb agak kurang cocok teman-teman. Jadi kita bisa ambilnya adverb. Kenapa adverb? Karena adverb itu keterangan ya. Keterangan itu bisa dihilangkan sewaktu-waktu. Jadi ini tuh seperti tambahan aja di sini. Ngasih tahu vegetarian diet yang kayak gimana. Oh, a completely vegetarian diet. Vegetarian diet atau diet vegetarian yang total gitu. Jadi kayak tambahan aja gitu ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya B. Lanjut, sekarang kita ke nomor 11. Nomor 11 kita lanjutin ya. Vegans go one step further than other vegetarians, avoiding all foods of animal such as dairy produce, eggs, and honey. Seorang vegan itu satu langkah lebih maju daripada vegetarian. Kenapa? Mereka avoiding all foods, mereka menghindari semua makanan dari hewan Oke? Such as seperti susu, dairy produce itu susu maksudnya ya. Eggs, telur, dan honey atau madu. Oke. Di sini ada substance, factor, origin, element, content. Ini kita ngomongin tentang vocab ya. Jadi kita harus tahu maknanya. Kalau substance itu zat ya.
Faktor berarti ya hal-hal yang berpengaruh biasanya ya gitu ya. Hal-hal berpengaruh. Origin, kalau teman-teman suka dengan original, ini ayamnya original, bukan yang KW-KW. Berarti ini langsung dari sumbernya atau asli dari sumber. Elemen, unsur biasanya ya. Content creator. Content biasanya isi. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman cek, dia kan lagi ngomongin vegan itu menghindari semua makanan dari hewan seperti telur, susu, dan madu. Nah, kalau kita lihat-lihat ini kan lagi ngomongin makanan yang bahan dasarnya dari hewan. Jadi kalau kita ngomongin tentang bahan dasar itu sama aja kayak sumber. Jadi udah langsung kita bisa pilihnya yang origin gitu, karena dia asli langsung dari hewan. Dia menghindari semua makanan yang datangnya langsung dari hewan. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang teks pertama itu udah selesai. Sekarang teks yang terakhir nih ya, yang kedua ya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kata. Ini lebih, kalau dari segi bahasa ini lebih gampang dimengerti daripada yang tadi sih sedikit. Tapi ini sebenarnya dua-duanya masih gampang ya bahasanya. Oke, kita baca di sini. In cities, cities itu perkotaan ya. Di dalam perkotaan atau pada perkotaan, poverty. Poverty itu kemiskinan. Ya, ini kemiskinan. Oke. Pada perkotaan, kemiskinan kadang-kadang terjadi. Occurs itu sama kayak happen ya kalau sinonimnya. In slums. Slums itu area kumuh. Kayak di kolong jembatan gitu ya. Di pinggiran sungai gitu. Nah, kita ngomongin yang nomor 12 dulu nih. Dalam perkotaan atau pada perkotaan, kemiskinan kadang-kadang terjadi. Kemiskinan kadang-kadang terjadi. Depannya ya. Depannya itu berarti harus berhubungan dengan kadang-kadang kemiskinan terjadi gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini ada list. List itu dari kata less. Kalau less itu kan lebih kurang dari gitu ya. Kalau least berarti paling sedikit gitu. Kalau large itu besar, ya. Kalau likely ini berarti ada dia adverb ya, keterangan. Di sini maksudnya sama seperti apa gitu ya. Ngasih tahu kalau dia tuh mirip sesuatu gitu. Extreme berarti ekstrim, possible mungkin. Jadi kalau kita lihat di sini kita sebenarnya nggak bisa pilih least sama large sama extreme. Kenapa? Karena itu tuh kata sifat yang harus ditunjukkan. Misalnya list paling sedikit tuh kayak gimana, dari apa gitu kan. Kalau di sini dia bilangnya sometimes, kadang-kadang. Artinya kalau kadang-kadang kita nggak bisa nyebut itu tuh yang paling sedikit, kecuali kalau kita bilang ini sering terjadi. Nah, paling sedikit atau paling kecil itu terjadinya di sini kayak gitu ya. Sedangkan ini sometimes, jadi kita nggak bisa pilih A, B, sama D. Terus kalau yang C gimana kak? Likely itu kan adverb ya, sama seperti. Ini nggak cocok untuk di sini, coba dimasukin. Pada perkotaan sama seperti kemiskinan kadang-kadang terjadi. Nggak nyambung ya. Jadi yang bisa kita pakai itu yang E. Pada perkotaan mungkin saja, mungkin kemiskinan kadang-kadang bisa terjadi di area kumuh gitu ya. Jadi karena dia sometimes, kadang-kadang ya berarti mungkin iya, mungkin juga enggak gitu. Oke? Jadi jawabannya yang E kita. Oke, lanjut ke nomor 13. Di sini setelahnya itu ada slums. Slums itu area kumuh ya. Area kumuh tuh berarti dia nanya area kumuhnya itu ada di mana gitu ya. Kalau fare itu sebenarnya kayak biaya ya. Cuman dia hubungannya sama biaya transport gitu. Ini mungkin udah bukan jawabannya ya. Dia tuh nanya area kumuhnya tuh area kumuh yang gimana sih gitu ya. Small, area kumuh yang kecil, atau urban. Urban itu kota ya, sama kayak city ya. Tapi biasanya sih kalau urban tuh yang lebih global gitu ya kata-katanya. Ada remove, kalau remove mah hapus ya, menghapus. Ini kecil tadi. Terus kalau suburban, ini nggak pakai D, sorry, suburban. Ada bab, ada subbab. Berarti suburban ini bagian dari kota, tapi yang lebih kecil. Nah, biasanya ini pinggiran kota ya.
Biasanya area kumuh di mana sih, atau area kumuhnya yang kayak gimana? Pasti kita pilihnya yang E ya. Kalau area kumuh kan pasti yang adanya di pinggiran kota, perbatasan desa sama kota biasanya. Gitu ya teman-teman, itu nomor 13. Oke, ke nomor 14 sama 15. Kita lanjutin tadi dari slums. Where some poor people have not had the opportunity to learn skills. Di mana beberapa orang miskin tidak punya kesempatan untuk belajar keterampilan yang bisa membantu mereka untuk titik-titik hidup. Opportunity itu tadi kesempatan ya. Oke, kesempatan yang bisa membantu mereka untuk hidup. Biasanya kalau orang miskin punya keterampilan, hubungannya kan buat dapat uang ya nggak? Buat dapat pekerjaan. Jadi kita cari kata-kata yang bisa hubungannya itu sama pendapatan atau pekerjaan gitu. Jawabannya yang earn. Karena earn itu artinya menghasilkan, ya, menghasilkan, dan hubungannya biasanya sama money atau uang, gitu ya. Jadi maksudnya di sini nanti earn a living artinya bisa mendapatkan penghasilan atau bisa mendapatkan nafkah, gitu, bisa mencari nafkah, gitu maksudnya ya. Kalau get itu mendapatkan, dapat, tapi itu lebih umum aja. Kalau owe itu berhutang ya. Berhutang, atau bisa juga istilahnya tuh kayak bergantung. I owe you berarti aku mengandalkan kamu, aku bergantung sama kamu, aku berhutang sama kamu gitu ya. Kalau find menemukan, kalau need butuh ya. Oke. Terakhir nomor 15. People trapped in this kind of situation often have titik income. Trap itu terjebak ya. Oke, jadi orang-orang yang terjebak dalam situasi seperti ini often sering memiliki atau mempunyai titik income. Income itu pendapatan ya, atau pemasukan, penghasilan, sama aja. Sering memiliki titik pendapatan yang kayak gimana berarti gitu kan. Kalau orang yang terperangkap ini kan maksudnya orang miskin ya. Berarti kalau orang miskin pendapatannya kecil kan, ya kan? Kalau much itu artinya banyak. Berarti ini udah pasti salah ya kalau banyak ya. Much udah pasti salah. Enough juga cukup artinya. Itu udah pasti salah. Sufficient juga artinya memenuhi atau mencukupi. Sama aja, salah. Inefficient, efficient itu hemat. In artinya tidak, berarti tidak hemat. Kalau tidak hemat atau boros ya berarti ya. Kalau boros itu uangnya ada nggak? Ada, uangnya bisa aja banyak, tapi penggunaannya yang tidak hemat gitu ya. Jadi kalau ini kurang tepat. Yang tepat itu yang E. Inadequate. Adequate itu artinya tetap. Ya, ini artinya tetap. Ditambahin in jadi tidak tetap. Ya, gitu kan. Kalau pendapatan orang yang miskin itu kadang ada, kadang enggak gitu. Jadi kita pilihnya inadequate. Oke, jadi itu dia teman-teman pembahasan tentang soal bahasa Inggris UTBK part 10, melanjutkan dari yang kemarin. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian seputar bahasa Inggris. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh di kolom komentar ya. So, see you on the next video. Bye!